Kenapa doanya orang yang didolimi itu makbul? Gini, menanggapi orang yang julid pengen pindah rumah. Orang yang julid. Oke, orang yang julid jadinya nggak betah gitu ya. Sebelum Anda pindah rumah gara-gara orang julid ini, cobalah berlatih untuk mendoakan kebaikan orang julid ini. Loh, kok gitu? Iya. Gini, seperti yang saya katakan tadi, alam semesta itu menangkap apa yang kita pancarkan dari getaran rasa kita. Anda merasa orang itu orang julid, otomatis di sini dongkol kan? Nah, gimana caranya Anda berlatih untuk menciptakan rasa tenang dan menghilangkan rasa dongkol ini? Caranya gimana? Ya doakan orang julid itu, bukan doakan yang jelek, tapi doakan kebaikan untuknya. Karena ketika kita mendoakan kebaikan buat orang lain, otomatis itu doa akan kembali pada kita kok. Ada mendoakan orang julid itu agar hidupnya baik-baik saja, hidupnya berlimpah, penuh bahagia, sehat dan sebagainya, maka doa itu akan kembali pada kita. Tanpa kita harus ngasih tahu orang yang kita doakan bahwa kita doakan. Ya itu udah kata Nabi tuh. Jadi siapapun yang berdoa untuk sesamanya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengaminkan, dan doa yang sama juga untuk kita, untuk yang mendoakan. Gitu. Nah, tinggal Anda berani nggak? Berani nggak mendoakan orang julid itu, mendoakan kebaikan untuknya? Ya. Nah, tinggal Anda nih. Kalau berani, ya udah, lakukan dan praktekkan. Minimal Anda praktekkan seminggu lah dan lihat hasilnya nanti. Ya, ini bukan patokan, 1 minggu itu bukan patokan. Coba Anda lakukan selama 1 minggu dan lihat hasilnya nanti seperti apa gitu loh. Hasil itu akan tahu ketika dipraktekkan dari apa yang sudah diketahui. Kalau nggak dipraktekkan ya nggak mungkin bisa tahu. Itu ya sahabat ya. Oke, ada yang pengen bertanya lagi? Mas, kalau kita dijolimi terus, kita nangis terus, rezeki akan datang nggak? Doa orang dolim itu makbul. Ya udah, berdoa saja agar rezeki berlimpah ketika didolimi. Ya. Gitu. Kenapa doanya orang yang didolimi itu makbul? Gini, saat kita terdolimi, kita merasa nol. Jadi gini, di dalam diri kita ada 2 aku. Pertama adalah aku sebagai ego dan aku sebagai Tuhan. Ketika aku sebagai ego itu runtuh, maka aku yang sebagai Tuhan itu muncul. Ya, ketika ego kita diruntuhkan, keakuan kecil kita diruntuhkan, maka keakuan besar ini yang bekerja. Kita sedang zero, kita sedang nol. Saat nol itulah Tuhanlah yang bekerja. Ya, tetapi sadari dan pahami bahwa jangan merasa terdolimi terus-terusan. Bisa saja ketika kita terdolimi terus-terusan, kita malah tidak berdaya. Bisa saja itu bukan kita yang terdolimi, tapi kita mendolimi diri kita sendiri, sehingga hidup kita nggak berubah-berubah. Alhasil kita nggak bisa bangkit. Jadi bedakan ya, apakah kita, jadi cek dulu nih, apa benar Anda sedang terdolimi, atau Anda sedang mendolimi diri Anda sendiri dari perasaan Anda. Itu loh. Contoh gini, terdolimi oleh diri sendiri. Ada orang nyeletuk, jelek lu, misal. Itu niatnya bercanda, padahal
sebenarnya bercanda, tapi Anda merasa dihina, Anda merasa tersakiti, Anda merasa terdolimi, Anda merasa tidak berdaya, Anda merasa bla 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 dan seterusnya. Anda sedang mendolimi diri Anda sendiri gitu. Padahal orangnya niatnya adalah bercanda gitu ya. Atau kalau Anda berani, ya udah, doakan saja orang yang mendolimi Anda, doakan kebaikan bukan keburukan ya. Itu justru jauh lebih powerful. Oke sahabat ya, ada lagi yang bertanya kah? Dan kalau Anda merasa terdolimi atas diri Anda sendiri, ya itu rezeki bisa ser juga karena Anda tidak berdaya. Tapi kalau Anda benar-benar didolimi, ya udah, doa aja kebaikan untuk diri Anda sendiri ya. Gitu. Karena ketika Anda berdoa di saat Anda 0 atau 0, maka doa itu lebih gampang mustajab. Itulah kenapa doa orang yang terdolim itu makbul atau diijabah atau dijawab oleh Tuhan. Maksudnya dijawab itu dikabulkan gitu ya. Cara untuk ikhlas penuh hati gimana ya? Teori saya paham, tapi prakteknya sulit banget. Memang tidak mudah ikhlas, jujur tidak mudah. Tetapi saat Anda sedang berusaha untuk ikhlas, kok tetap tidak bisa ikhlas, ya udah, ikhlas saja atas ketidakmampuan Anda untuk bisa ikhlas. Karena semakin Anda berusaha untuk ikhlas, Anda semakin susah. Udah, ikhlas saja atas ketidakmampuan Anda untuk bisa ikhlas. Nah, saat Anda mengikhlaskan atas ketidakikhlasan Anda, itulah lambat laun Anda akan bisa ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas atas ketidakikhlasan diri Anda gitu ya Bu Vidya Lestari.